Nah, yang harus dicegah, ini pesan saya sebagai yang mendukung pemerintahan sekarang ini, pastikan tidak ada justru inefisiensi dalam implementasi program makan bergizi gratis ini. Jangan ada kebocoran di sana sini. Justru yang lain mengalah karena untuk ini, kalau ini malah ada inefisiensi tidak bagus. Jadi saya melihat positif program ini tujuannya bagus, alirkan dana yang pas, gitu ya. Tetapi saya wanti-wanti betul-betul efisien, tidak ada kebocoran dan sampai kepada niat dan tujuan Presiden Prabowo. Baik. Pak SBY, kekhawatiran. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gambas LG guys. Ini ada video keren dari Pak SBY guys, Pak Susilo Bambang Yudhoyono guys, membicarakan soal hilirisasi hingga pemangkasan anggaran guys, atau efisiensi anggaran guys. Pokoknya ini kebijakan dari Pak Prabowo guys. Dan makan gratis hingga nasib rupiah guys, apalagi di era Trump atau Donald Trump guys, Amerika kita gas guys. Pemerintah dalam upaya untuk terus menggenjot manufaktur di dalam negeri kita. Iya, saya setuju dengan pengamatan dari CNBC. Memang kita harus lebih serius untuk melanjutkan industrialisasi, termasuk pengembangan industri manufaktur atau pengolahan, gitu ya. Pengolahan guys. Mengapa begini? Kalau industri manufaktur kita tumbuh dengan baik, industri kita tumbuh dengan baik, maka menjadi driver dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian akan menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Sektor formal, sektor yang lebih certain lah gitu dibandingkan yang informal. Yang ketiga akan terpenuhi barang-barang produk yang diperlukan oleh market kita sendiri, termasuk bisa kita ekspor ke luar negeri. Dan kemudian akhirnya kita mengurangi komponen ekspor karena bisa dihasilkan di dalam negeri dengan berkembangnya industri manufaktur maupun industri secara keseluruhan. Mengapa saya katakan ini penting untuk kita lebih serius? Karena memang benar tadi komponen industri manufaktur terhadap keseluruhan perekonomian kita ini sekarang 18%. 18% guys. Relatif rendah. Dulu waktu saya memimpin juga ada masalah, tetapi tidak serendah ini. Era kami dulu 22 sampai 23%. Nah, sekarang drop lagi 10 tahun terakhir, lebih rendah lagi. Yang kedua, sebetulnya tumbuhnya industri manufaktur ini hanya 4%. Padahal pertumbuhan nasional 5%. Artinya apa? Nggak mungkin dia menjadi driver penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, wong malah lebih rendah dibandingkan total pertumbuhan ekonomi kita yang 5%. Oleh karena itu, saya mengikuti agenda Pak Prabowo, industrialisasi dan hilirisasi menjadi agenda utama. Itu sudah betul. Tinggal kembali ke kebijakannya harus tepat, langkah-langkah implementasinya juga harus tepat. Begini. Tapi sekaligus saya menitip kepada semua pihak yang ingin melakukan peningkatan hilirisasi ya across the country. Hilirisasi ini jangan melupakan hulunya. Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang relatif baik, ya. Pertanian, perikanan kelautan, semua mineral dan sebagainya. Itu ada hulunya. Nah, kalau yang dipikir hilirisasi semata diolah agar punya nilai tambah lebih tinggi, added value, create more jobs, ada downstream business, hilirnya yang itu sekarang sedang kita galakkan gitu, pastikan hulunya juga terjaga. Kalau hulunya susut, hulunya rusak, misalkan pertambangan banyak kerusakan, pertanian banyak kerusakan, lautan juga begitu, hulunya tidak aman. Karena hulunya tidak aman, jangan expect
di hilirnya juga kuat dan kita bisa melakukan banyak hal. So, pastikan hulu hilir terjaga dengan baik. Dan saya setuju sepenuhnya hilirisasi. Era saya sudah kita mulai dulu, berlanjut di era Pak Jokowi, tentunya Pak Prabowo akan meningkatkan lagi. Ya, nah tadi kan masih ada komponen misalkan ya kemiskinan, ketimpangan. Jadi hilirisasi ini harus pas sehingga saudara-saudara kita yang di kantong-kantong pertambangan, kantong-kantong pertanian itu juga terangkat. Ini adil. Kemiskinan berkurang, ketimpangan berkurang. Jangan sampai hilirisasi yang dapat untung hanya konglomerat-konglomerat, perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan teknologi meninggalkan komponen masyarakat kita yang jumlahnya banyak, yang hidup di area yang dilakukan hilirisasi itu semua. Jadi ini pandangan saya, jadi adil, tumbuhnya makin merata tanpa merusak lingkungan. Baik Pak SBY, kita beralih ke isu fiskal. Kita lihat untuk APBN 2025 nilainya berkisar di 3.600 triliun rupiah dan Presiden Prabowo baru-baru ini memangkas anggaran belanja sebesar sekitar 306 triliun rupiah untuk dialihkan ke program-program yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Salah satunya adalah makan bergizi gratis. Tanggapan dari Anda, apakah ini merupakan kebijakan yang tepat untuk dilakukan saat ini? Iya, ini kita bicara fiskal, bicara APBN. Sebetulnya kalau bicara fiskal sebagai salah satu bentuk economic policy, gitu ya, ini selalu menghadirkan dilema. Kadang-kadang juga bersifat kompleks kait-mengait. Karena kebijakan fiskal itu bersentuhan dengan namanya political economy. Yang dipikirkan oleh presiden, oleh pemerintah bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, ya, aspek politik. Oleh karena itu Pak Prabowo pasti memikirkan keseluruhan economic policy beliau, termasuk kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan semua aspek itu. Itu dulu. Ini understanding kita on economic policy, political economy, dan kebijakan fiskal, APBN, APBD. Nah sekarang benar Pak Prabowo memerintahkan untuk melakukan efisiensi, memerangi inefisiensi. Menurut saya tidak salah, betul, gitu ya. Kemudian dari situ pemerintah melakukan yang disebut pemangkasan anggaran yang jumlahnya cukup besar karena 10% dari total government spending, yaitu 306 triliun. Pertama, penglihatan saya seperti ini. Berarti APBN 2025 yang jumlahnya 3.600 triliun yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi, ketika dijalankan baru 3-4 bulan, dia anggap tidak mungkin dijalankan dengan konstruksi seperti itu. Artinya apa? Pak Prabowo harus melakukan perubahan. APBN 2025 produk dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dan itu boleh, itu sah. Saya juga begitu dulu tahun 2004. Nah, oleh karena itu menurut saya itu hak Pak Prabowo untuk melakukan penyesuaian dan perubahan. Yang saya senang hari ini, saya mendengar hari-hari terakhir ini pemerintah bersama DPR mulai bekerja. Kalau diubah seperti apa perubahannya? Kalau dilakukan pemangkasan, pemangkasannya sebesar apa? Untuk sektor apa? Untuk kementerian apa? Pusat dan daerah seperti apa juga? Saya suka. Mengapa saya suka? Pertama, pemerintah dan DPR tidak melanggar konstitusi. Sebab APBN itu dibuat oleh Presiden dan DPR. Begitu bunyinya Undang-Undang Dasar. Kalau tiba-tiba pemerintah mengubah sendiri atau DPR mengubah sendiri, melanggar konstitusi. Nah, dengan duduk bersama ini bagus, wonderful. Artinya nanti apapun yang disepakati, that's it. Karena sah menurut Undang-Undang Dasar dan
Pak Prabowo tidak salah karena proses ini sedang berlangsung. Itu menurut saya, dan ya memang meskipun sudah lewat, sebetulnya bisa dijelaskan mengapa harus dilakukan pemotongan sebesar ini. Jadi kalau bukan Pak Prabowo sendiri, bisa Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, siapapun lah, pemerintah menjelaskan secara gamblang kepada rakyat, tidak terjadi spekulasi, rumor, ini itu yang bikin tidak sehat politik kita. Tapi sudah lewat, yang penting sekarang sudah duduk bersama DPR sama pemerintah. Begitu. Nah, tentang makan bergizi gratis, MBG. Saya melihatnya begini, itu janji kampanye Presiden Prabowo. Beliau menepati. Banyak kandidat, janjinya banyak sekali, yang ditepati sedikit sekali. Beliau memilih berjanji dan ditepati. Yang kedua, saya lihat tujuannya bagus. Ini urusan kesehatan anak, calon human capital yang unggul, dan juga bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. So good. Melihatnya begini, sekarang sedang diolah tentunya dengan perubahan APBN 2025, berapa porsi. Harapan kita jumlahnya pas, sesuai dengan kemampuan APBN kita, sesuai juga dengan tujuan dari dilaksanakannya program MBG itu. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau konsepnya benar, sistemnya benar, implementasinya benar, sangat mungkin pergerakan ekonomi lokal itu terjadi. Ada turunan dari bagaimana penyediaan untuk makanan seluruh Indonesia yang jumlahnya jutaan manusia. Jadi if everything is going well, pastikan betul sistemnya bagus, konsepnya benar, implementasinya juga bagus, ada tambahan pergerakan ekonomi lokal. Tentu bagus, create more jobs, ada peningkatan daya beli untuk local population, itu bagus. Nah, yang harus dicegah, ini pesan saya sebagai yang mendukung pemerintahan sekarang ini, pastikan tidak ada justru inefisiensi dalam implementasi program makan bergizi gratis ini. Jangan ada kebocoran di sana-sini. Justru yang lain mengalah karena untuk ini, kalau ini malah ada inefisiensi, tidak bagus. Jadi saya melihat positif program ini, tujuannya bagus, alirkan dana yang pas, gitu ya. Tetapi saya wanti-wanti betul-betul efisien, tidak ada kebocoran, dan sampai kepada niat dan tujuan Presiden Prabowo. Baik. Pak SBY, kekhawatiran. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi yang disampaikan atau pesan-pesan atau juga saran dan kritikan dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono guys, atau Pak SBY guys, selaku juga mantan Presiden Republik Indonesia. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 dihadapkan oleh sejumlah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik guys, geopolitik dunia ya guys. Wow, ini memang sangat lagi rumitnya guys. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global, Presiden RI ke-6 Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pandangannya terhadap sejumlah tantangan dan strategi kebijakan meningkat ekonomi Republik Indonesia guys. Pak SBY menyebutkan sektor manufaktur menjadi salah satu sektor yang membutuhkan perhatian pemerintah sebagai pendorong ekonomi nasional melalui hilirisasi dan industrialisasi, karena dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja lebih besar serta menekan impor dalam pemenuhan produk dalam negeri guys, agar tidak kebanyakan impor guys untuk memenuhi di dalam negeri ya guys. Punya itulah saran dari Pak SBY. Seperti apa pandangan SBY terkait program pemerintah guys, Pak Prabowo hingga nasib nilai tukar rupiah, selengkapnya simak di Oke guys, itu tadi yang disampaikan oleh Pak SBY untuk terkait juga tentang hilirisasi, efisiensi anggaran
yang mulai hari ini kayaknya mulai ada demo-demo atau gejolak-gejolak ya guys. Dan juga ada mengenai apa ya, Donald Trump ya guys, kebijakan Donald Trump yang akan berdampak kepada rupiah Indonesia. Itu sudah juga disampaikan oleh Pak SB, dan juga banyak lagi apa ya guys, tentang sumber daya Indonesia yang sudah cukup baik dan agar tidak dikatakan kaya raya guys, karena itu akan meninak bubukan Indonesia nantinya guys. Oke, semoga mengedukasi juga menjadi manfaat tambahan untuk kita semua sebagai rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.